Ada yang mau ditanyakan dulu Pak mengenai ribar? Lanjut. Oke, lanjut ya. Oke. Kalau Travel. Oke. Kalau udah kita ribarnya di sini sampai di sini, Pak. Sekarang kita mau masuk ke bagian bill of material atau quantity-nya ya, Pak. Oke. Nah, coba sebelumnya Bapak tolong klik itunya Pak, si browsernya. Klik browsernya. Nah, itu klik. Klik dulu browsernya. Ya. Nah, coba di instance properties-nya Pak, dikatasin ya Pak, coba katasin. Nah, struktural materialnya udah ada konflik ya Pak ya. Kita mau coba hitung untuk kebutuhan volume dan kuantitinya. Nah, untuk hitung volume dan kuantitinya Pak, Bapak bisa masuk di tab view. Nah, itu ada schedule Pak. Ya, schedule dikebawahin. Schedule-nya dikebawahin. Ini. Ya, kebawahin. Nah, itu ada schedule quantity sama material take off Pak. Nah, bedanya kalau quantity itu kan dia ngitungnya hanya kuantitasnya aja ya Pak. Misalnya kayak saya punya tembok dengan lapisan ada batanya sama ada semennya gitu. Nah, kalau schedule quantity yang dihitung sama Revit itu udah satu, jadi dua lapisan itu dianggapnya sebagai satu Pak. Misalnya saya punya tembok ada lapisan bata sama semennya. Ya, betul. Nah, kalau schedule quantity itu Revit itu menghitung gabungan antara si bata dan si semennya Pak sebagai satu dinding gitu. Oh, itu ya. Nah, kalau pakainya material take off, nanti si Revit ini akan memisahkan mana volumenya si bata, mana volumenya si semen kayak gitu. Ini pembesian ya Pak. Pembesiannya ini kan masih ke selection box ya Pak, jadi difokuskannya cuma ke dia nih Pak. Nah, cara matikannya Pak, Bapak bisa masuk ke instance properties di sebelah kiri. Nah, di bawahnya tuh Pak, Bapak scroll ke bawah. Bapak cari yang namanya section box. Atas sedikit. Nah, itu section box dimatikan aja Pak. Iya, apply. Iya. Nah, kalau misalnya Bapak tadi udah bikin tulangan banyak ya Pak, tapi belum ada yang masuk ke view 3D-nya, belum kelihatan gitu Pak. Nah, Bapak bisa coba balik lagi Pak ke view Bapak yang is. Iya. Oke, terus Bapak blok aja nih Pak ininya Bapak, si brass wall-nya Bapak. Bapak blok. Ya, klik 2 kali. Oke. Nah, kayak gini. Nah, ini kan banyak. Oh, hampir sama semua ya soalnya. Oke. Nah, kalau misalnya Bapak ini kan kalau misalnya bikinnya banyak, berarti nanti bar diameter 13-nya bakal semakin banyak ke bawah ya Pak. Makanya sekarang kita mau edit dulu Pak. Di properties di sebelah kiri Pak, itu bisa Bapak scroll ke bawah. Itu ada yang namanya sorting grouping. Sorting group. Ini, nah itu diedit. Nah, nanti Bapak bisa nonaktifkan yang itemize every instance-nya Pak di paling bawah, itu dimatikan saja. Nah, terus nanti di kalau misalnya Bapak pengen lihat jumlah keseluruhan, Bapak bisa klik grand totalnya. Grand total. Nah, di sebelah kanannya itu bisa Bapak drop down. Nah, itu nanti Bapak bisa pilih mau informasi apa aja nih yang dilihat. Apakah dari judul, jumlah sama totalnya, apa mau cuma totalnya aja, itu terserah Bapak. Misalnya, bebas Pak mau pilih yang mana aja. Kita mau lihat hanya totalnya aja. Ya, boleh. Oke. Nah, kalau udah sekarang
tinggal masuk ke format, Pak. Format, terus di bagian bar length, kayak bar diameter dulu boleh. Di bagian bawah, Pak, ada yang namanya no calculation. Nah, itu kita buka, kita pindahkan ke calculate total, karena kan kita pengen tahu jumlah keseluruhan ya, Pak. Jumlah semuanya. Diklik calculate total, sama yang bar length-nya juga diganti ke calculate total. Itu calculate. Alhamdulillah. Oh, udah di oke, Pak. Di sini. Coba tadi. Iya. Nah, kan posisi coba ini kan nggak tengah di sini, Mbak. Iya, betul. Nah, itu maksudnya itu kan. Nah, iya. Kalau gitu ini kan karena dia dua tingkat gini, Pak. Jadi kan dia cobanya di atas ya. Nah, ini saya bisa atur. Di sini ada yang namanya wrap between, Pak. Ini wrap between ini diklik kan jadi satu gini. Nanti Bapak tinggal di drag ke tengah-tengah aja, diatur lagi di sininya. Nanti baru Bapak load into project lagi. Kita lihat lagi, coba tadi ya. Coba boleh.